yang punya rambut panjang, keriting, gimbal panjang itu OPM. Tidak bisa. Selamat jumpa lagi dengan saya Batu. Para saudaraku yang terkasih, saya mau beri satu komentar tentang para pihak keamanan TNI Polri, Kopassus dan Brimob yang mencari pilot Susi Air di Kabupaten Duga. Saya lihat ada satu berita dari Suara Papua pertanggal 19 Maret 2023. Di sana berita itu isinya tentang warga yang rambutnya gimbal atau guling panjang itu dianggap afiliasi dengan OPM TPNPB. Jadi saya mau sampaikan bahwa para saudara yang berasal dari luar Papua mestinya belajar banyak tentang Papua, dari identitasnya, kepribadiannya, dari kehidupan sosialnya, budayanya, adat istiadat, dan lain-lain semua. Sangat fatal jika antropologi budaya dari luar Papua itu tertanam dalam pikiran orang luar Papua dan masuk ke Papua, itu sangat fatal. Jadi kita tidak bisa menilai dari penampilannya. Saya kira itu bukan bukti. Alat bukti bahwa kita ini adalah OPM atau TPNPB itu bukan dilihat dari rambut yang gimbal panjang itu identitas, itu kebiasaan. Jadi tidak bisa Anda menilai bahwa yang punya rambut panjang, keriting, gimbal panjang itu OPM. Tidak bisa. Warga masyarakat biasa rambut seperti itu, pejabat ada yang seperti itu. Jadi itu sebenarnya identitas, keaslian orang Papua. Saya kira di luar Papua yang rambutnya lurus, kulit putih, tapi rambutnya dikeritingkan, lalu digimbalkan. Contohnya penyanyi lagu reggae Muhammad, itu gimbal. Apakah dia itu juga mau dianggap? Kalau dia tinggal di Papua, apakah mau sebut dia sebagai anggota OPM? Tidak kan? Atau yang rambutnya gimbal, yang berasal dari negara lain, Afrika, pokoknya negara-negara yang kulit hitam, kebiasaan. Apakah mereka itu juga mau dianggap anggota OPM? Kan tidak kan, beda negara. Jadi itu kebiasaan. Jadi saya mohon supaya pemahaman tentang Papua itu diperbanyak, dibekali, lalu masuk ke Papua. Jangan sampai terjadi salah penangkapan. Warga sipil dianggap OPM. Salah. Tidak bisa. Ada pejabat yang juga rambutnya gimbal. Masyarakat, anak-anak sekolah rambut gimbal. Itu identitas. Yang penting rapi. Begitu. Jadi pemahaman orang-orang luar Papua itu mesti diperbanyak tentang Papua ketika mau masuk ke Papua. Nanti
kita lihat masyarakat rambut gondrong belanja jalan kiri kanan, nanti dianggap OPM. Salah. Bukti apa? Minta buktikan alat atau tanda buktinya bahwa mereka OPM. Jangan lihat dari rambut, jangan lihat dari jenggot yang panjang. Itu kesalahan besar. Mestinya pelajari baik-baik tentang Papua lalu masuk ke pelosok-pelosok, disalah penangkapan sana sini. Tidak benar. Mestinya ini harus menjadi salah satu catatan bagi pemerintah daerah setiap kabupaten dan provinsi untuk Papua. Harus jadi catatan. Jika demikian terus, maka tanpa sebab akibat tidak ada alat bukti hanya dengan rambut yang gimbal ditangkap ke sana kemari. Itu tidak benar. Menurut saya tidak setuju. Jadi kalau bagi yang punya pendapat berbeda dengan saya, ayo kita diskusi, bisa lewat komentar dan lain-lain. Dan ini sangat benar. Banyak kejadian di pedalaman Papua yang susah dijangkau oleh alat komunikasi yang canggih, susah dijangkau dengan perkembangan. Itu seenaknya ditangkap. Tidak boleh. Itu masyarakat. Kecuali di tangan mereka ada alat bukti. Apakah rambut yang gimbal itu adalah amunisi kah? Atau itu senjata? Kan tidak. Jadi pandangan saudara-saudara dari luar Papua tentang Papua itu dibekali baik-baik. Jangan sampai salah sasaran. Salah sasaran berarti malah itu berbanyak pelanggaran. Itu pelanggaran. Menangkap tanpa alat bukti yang mungkin hanya lihat rambut yang gimbal itu saja. Jadi mohon kedepannya jangan sampai terjadi terulang. Pemerintah daerah setiap kabupaten di tanah Papua dan provinsi-provinsi, hal ini menjadi catatan penting. Jangan sampai warga Papua ditangkap begitu saja tanpa alat bukti hanya karena rambut yang panjang. Sekian saja, kalau ada komentar silakan komentar.